Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait struktur kurikulum pendidikan IPS 2013. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep kurikulum 2013. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan suatu bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis tentang gejala dan masalah sosial di masyarakat. Kurikulum IPS mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu terjadi karena banyaknya tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya kebutuhan dalam kehidupan. Menurut Kemendikbud 2013 menjelaskan ada beberapa pengembangan kurikulum 2013 yang dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas serta dirinci lebih lanjut lagi ke dalam kompetensi dasar atau KADE, mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI juga merupakan gambaran secara kategorian yang mengenai kompetensi dalam aspek sikap kepengetahuan serta keterampilan atau kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari semua peserta didik jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik dalam suatu tema utuh SD atau MI, serta untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, MTS, SMA, atau MA. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada bidang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Selanjutnya, penyusunan KI dan KD kurikulum IPS. Dalam kurikulum penyusunan KI 1-4 dalam mata pelajaran IPS selalu berbentuk pada perumusan kompetensi inti atau KI, sehingga cakupan tersebut meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam KI ini kemudian dijabarkan lagi lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD yang dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. Berikut adalah penjelasan digital mengenai penyusunan KI 1-4 dalam IPS kurikulum. Selanjutnya, penyusunan tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran atau TP yang dikembangkan ini harus dipakai semua peserta didik dalam satu atau lebih pelajaran, sehingga akhirnya pada penghujung pembelajaran mereka dapat mencapai capaian pembelajaran atau CP yang diharapkan. Penulisan dalam tujuan pembelajaran ini sebaiknya harus memuat dua komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi, yaitu di mana kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, lingkup materi, yaitu di mana konten dan konsep utama yang harus dipahami pada akhir pembelajaran agar tujuan tersebut dianggap tercapai. Selanjutnya, nilai karakter yang terkandung dalam kurikulum IPS. Pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dapat diintegrasikan dalam kurikulum karena telah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa yang baik serta berakhlak mulia. Pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS dapat membantu para siswa dalam memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan serta menjaga kelestariannya. Nilai-nilai karakter di kurikulum IPS dapat dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan nilai karakter seperti kejujuran, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Selain itu, guru IPS juga harus dapat memperhatikan tentang cara mengajarkan materi tersebut, sehingga siswa dapat melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk hubungan dan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS yaitu meliputi yang pertama, memperkuat nilai-nilai dan sikap positif yang diperlukan. Pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran IPS harus menjadi ajang dalam membentuk karakter siswa dengan cara memperkuat nilai-nilai dan sikap positif yang diperlukan. Selain itu juga untuk dapat menjaga harmonisasi baik antar individu maupun antar bangsa. Yang kedua, adanya peningkatan rasa empati. Dalam pembelajaran IPS, siswa harus dilatih untuk dapat memahami tentang keberagaman budaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mendorong keberanian dan perjuangan.
dalam setiap pembelajaran IPS harus dapat mendorong siswa agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai masalah sosial ataupun ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam pembelajaran IPS juga diajarkan tentang bagaimana harus membantu siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Siswa harus dilatih untuk dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, adil, serta memiliki kemampuan memimpin yang efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas berpikir pada pembelajaran IPS ini juga dapat membantu para siswa untuk dapat membangkitkan keterampilan berpikir yang peka dan kreatif. Karena ini adalah model utama di kehidupan masyarakat yang modern, kompleks, dan terus berkembang. Keseluruhan, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran IPS ini sangat penting sekali untuk dapat mendorong para siswa dalam menumbuhkan kemampuan sosialnya serta moral dikatakan untuk kesuksesan di kehidupannya. Sehingga konsep pembelajaran yang baik harus dikuasai oleh guru IPS agar proses pembelajaran benar-benar bermanfaat dalam kehidupan ke depan. Selesai sudah pembahasan saya terkait kurikulum pendidikan IPS 2013. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.